Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Peduli Siswa. Apa kabar Sobat BK Milenial semua dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. The day after tomorrow depend on what you do today. Masa depan Anda tergantung dari apa yang Anda lakukan hari ini. Untuk itu, hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membuat video melanjutkan pembahasan tentang spiritual quotient atau kecerdasan spiritual yang telah saya buat video sebelumnya. Ada beberapa bagian dari video tentang kecerdasan spiritual, dan kali ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa orang yang telah mencapai kecerdasan spiritual yang tinggi, maka dia akan tumbuh rasa takut dalam dirinya. Takut jika dia berbuat sesuatu yang salah, berbuat sesuatu yang maksiat. Karena segala tindakan, segala ucapan, semuanya terekam dalam CCTV alam semesta ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, timbul rasa malu. Malu jika saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Malu jika saya melakukan sesuatu yang bernilai maksiat, yang negatif. Jadi itu adalah buah dari kecerdasan spiritual. Yang ketiga, buah dari kecerdasan spiritual ini adalah orang yang mempunyai kecerdasan spiritualitas yang tinggi, maka dia tidak akan mudah goyah dalam hidupnya, tidak akan mudah merasa galau, merasa risau, merasa gundah gulana, karena hatinya telah terpaut kepada Yang Kuasa. Dia telah merasakan kehidupan ini, telah mengenal hakikat kehidupan ini, bahwa tidak ada sesuatu problematika, sesuatu masalah yang mungkin mengganggu dirinya selain hanya akan terselesaikan dengan pertolongan dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan solusi atas segala permasalahan yang ada. Maka dia akan menjadi orang yang tangguh. Dia akan menjadi pribadi yang kuat. Itu adalah buah yang ketiga dari kecerdasan spiritual. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan juga bagaimana caranya untuk melatih agar kecerdasan spiritualitas kita semakin baik, semakin meningkat, semakin tinggi. Yang tentunya belum ada ahli siapapun, pakar siapapun yang bisa mengukur tingkat kecerdasan spiritualitas seseorang. Karena yang tahu hanyalah Allah yang Maha Mencipta. Allah yang Maha mengawasi kita, yang Maha mendengar kita, yang Maha merasakan semua aktivitas kita. Dan kemudian saya kembalikan untuk melatih kecerdasan spiritualitas, yaitu dengan mengetahui hakikat penciptaan kita sebagai manusia. Hakikatnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi spiritualitas menuntun kita untuk ke arah ritualitas atau ibadah kepada Allah. Jadi semacam
dorongan spiritualitas menjadi sebuah dorongan seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian dalam ilmu agama dibahas bagaimana tata cara ibadah, bagaimana kaifiyah ibadah, dan seterusnya. Ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah, ya, dengan istilah yang bermacam-macam, mahdhah, ghairu mahdhah, dan seterusnya. Itu telah dibahas melalui pelajaran pendidikan agama. Dan kemudian spiritualitas ini lebih luas. Seseorang tidak hanya melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib atau fardu saja, tetapi bagaimana dia bertafakur, merenung tentang kehidupan ini, dan bagaimana dia menjadikan, kalau pelajar itu menjadikan ruang kelas itu sebagai tempat ibadahnya, meja kursi itu sebagai sajadahnya, dan pulpen, alat tulis sebagai tasbihnya. Semua aktivitas diniatkan agar menjadi sebuah ibadah. Jadi stratanya sudah meningkat, tidak hanya sebatas ritualitas, tetapi menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah budaya. Yaitu ketika orang ingin nilai ibadah itu masuk dalam kehidupannya. Misalnya ketika orang mau tidur, dia niatkan, ya Allah, saya berniat untuk tidur. Saya niatkan tidur saya ini agar tubuh saya kembali sehat. Tubuh saya yang capek, tubuh saya yang pegal ini agar menjadi sehat kembali ketika saya bangun. Agar saya bisa kembali beribadah kepadamu, melaksanakan perintahmu untuk melaksanakan ibadah fardu. Kemudian ketika dia makan, dia niatkan, ya Allah, aku makan ini mensyukuri nikmat darimu, agar makanan yang saya makan ini menjadi sebuah energi, kekuatan saya untuk beribadah kepadamu. Jadi tidurnya untuk ibadah, makannya untuk ibadah. Mandi demikian juga. Mandi, membersihkan tubuh, diniatkan, saya niatkan membersihkan tubuh ini, membersihkan dohir ini untuk menghadap kepadamu, untuk beribadah kepadamu. Semua diniatkan untuk beribadah. Dan seterusnya, segala aktivitas diniatkan untuk beribadah. Sehingga tidurnya bernilai ibadah, makannya bernilai ibadah, mandinya, bersucinya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Dan hakikatnya tadi saya sampaikan bahwa orang tadi telah mengenal, telah memahami tentang makna kehidupan ini. Sehingga ketika dia telah merasa, saya ini selalu diawasi, saya ini selalu dibimbing, saya ini selalu dituntun oleh Allah. Maka ketika dia telah bisa melaksanakan ibadah, dia tidak pernah mengaku bahwa itu karena usaha saya, itu karena ikhtiar saya. Ini yang kadang-kadang menjadi belenggu kita, hambatan kita untuk dekat kepada Allah. Kita egoismenya lebih besar. Sehingga dia tidak memperhitungkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu adalah atas rahmat pertolongan Allah. Tanpa rahmat pertolongan Allah, tidak mungkin saya bisa melakukan ibadah. Tidak mungkin saya bisa hatinya merasa tenang. Tidak mungkin hati saya bisa merasakan nikmat dan syukur kepada Allah. Jadi ini adalah
strata yang lebih tinggi. Tidak hanya pelaksanaan ibadah ritual yang sifatnya fardu. Ya. Ini adalah sebagai penutup dari semua video-video tentang kecerdasan spiritual yang terdahulu, yang sebelumnya, yang harapannya dapat menambah motivasi kita, menambah introspeksi kita, menambah mawas diri kita bahwa kita hanyalah seorang hamba yang kesuksesan kita ada di tangan Allah. Kesuksesan kita hanya sebatas berikhtiar, namun pencapaiannya, keberhasilannya semua bergantung kepada ketetapan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan kerendahan hati, saya bukan orang yang baik, bukan orang yang suci, bukan orang yang hebat, hanyalah orang yang ingin belajar, hanyalah orang yang ingin berbagi. Dan ini semua adalah untuk saya, untuk keluarga saya, anak dan keturunan saya, dan tentunya sobat BK Milenial semua, dan para pemirsa, pendengar semua yang budiman, yang baik hati. Semoga kita semua senantiasa diberi limpahan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga spiritualitas kita semakin meningkat, semakin baik, sehingga kehidupan ini kita bisa melalui semua dengan nikmat, dengan sukses dan bahagia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, tutur kata saya, pengucapan, penyampaian saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, peduli siswa.